Kebetulan rumah saya di samping Oke. sekolah. Oh, silakan. Iya, kemarin Romo itu bertanya mana orang Protestan naik gitu kan? Tadi Engkau Protestan? saya lagi ikut di bawah. Iya. Oke, silakan. Tadi Tapi saya engkau tahu lagi kenapa dikatakan Protestan? Ya, sebelum sampai di situ Romo, biar saya jelaskan dulu kenapa alasan saya naik nih Romo. Oke, silakan. Semalam saya ikuti Romo itu, saya tidak mau naik, saya ingin belajar juga tentang filsafatnya Romo. Tapi pas Romo bilang-bilang itu ajarkan Protestan kitab naik suci. itu. Pas Romo bilang itu Protestan itu naik, terpancing lah saya Romo. Memangnya apa salah Protestan dengan Romo? Sekarang kau jelaskan kenapa kau Protestan. Saya tidak mau dulu berangkat ke filsafat Romo. Saya bukan omong tentang filsafat. Protestan tidak ada filsafat. Itu akan merujuk ke situ Romo. Tapi saya mau bertanya dulu, kenapa ajak-ajak Protestan dinaikkan Romo? Apa salahnya Protestan dengan Romo? Coba kau buka kau punya KTP. Di kau KTP itu bilang Kristen atau Protestan? Protestan Romo. Coba kau kasih tunjuk kau punya KTP-mu itu dari tahun 2021 itu Protestan atau Kristen? Kau jangan tipu lagi di sini. Serius? Ya saya serius Romo. Coba kau buka kamera dan kau tunjuk kau punya KTP dulu. Saya kasih besarkan engkau. Tidak bisa dituju KTP Romo karena itu kan Iya, kau hanya namanya tutup. Hanya saya mau tahu bahwa kau Protestan atau Kristen. Kita fokus aja dulu pada pembahasan. Ini fokus ini. Iya. Ini fokus. Kau tunjukkan di KTP-mu Protestan atau Kristen. Kalau bicara yang penting begini Romo, kalau ini penting. Itu menekankan pada keselamatan melalui iman saja Romo, sola fide. Coba kau tunjukkan Romo, tanpa saya tunjukkan itu KTP. Sekarang kau tunjukkan keselamatan hanya karena iman di dalam kitab suci. Mana ayatnya? Mana ayatnya bilang keselamatan hanya karena iman? Kau tunjuk. Jangan tukang tipu di sini. Engkau tunjukkan mana ayatnya keselamatan hanya karena iman dalam kitab suci. Kau tunjukkan. Halo? Engkau tunjukkan mana ayatnya keselamatan hanya karena iman. Itu ada di Efesus itu Romo. Mana ayatnya keselamatan? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kau baca sampai dengan 10. Tidak perlu Jangan saya hanya baca. di 9. Sampai dengan Tidak 10 saya baca. Sampai dengan 10. Saya tidak perlu baca itu. Sampai dengan 10. Kalau tidak kau tukang tipu. Saya lah Romo. Kan juga kan seorang pastor. Iya, karena engkau ambil bawa kitab suci, engkau harus baca. Kalau saya supaya kita tahu kita benar-benar itu. Oke, bantu dulu IDC. JJ. Supaya ayatnya itu komplit sampai dengan ayat 10. Baca dulu, apakah di situ hanya karena iman diselamatkan atau ayat 8-9 itu omong tentang apa? Efesus 2 ayat 8-9 menurut dia, tetapi dia lupa ayat 10-nya. ayat 8, 9, 10. Tidak, ayat 8 dan 9 pakai senang dia dulu sedikit. Senang dia yang Protestan ini. Kesenang dia dulu. Efesus 2, 8 sampai 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tahan dulu. Itu cukup sampai situ. Di situ dikatakan oleh imanmu, bukan hanya oleh imanmu. Kau baca baik-baik saudaraku Protestan supaya dengar baik-baik. Baca kembali ayat itu. Apakah di situ ada kata hanya karena iman? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, lanjut. 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sekarang ayat 10 yang dia tidak dengar itu. Dia tidak mau baca. Karena dia pakai Google.
Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 8 tidak omong tentang hanya karena iman. Dia hanya omong karena iman. Tidak ada kata sola di situ. Tidak ada kata hanya di situ. Oke, itu sekarang yang menjadi persoalan Romo ya. Tapi itu kan persoalan Romo. Saya tidak Persoalan saya tidak. Di kitab suci omong seperti itu. Saya tidak ada persoalan. Seorang Romo tidak bisa memasuki Protestan, ya. Dan Ini seorang Protestan tema apa? tidak Omong bisa tentang memasuki ini Kristenan. tentang keselamatan hanya karena iman atau saya yang Romo nih? Engkau mau Saya kan tema bicara. apa sebenarnya? Saya seorang Protestan. Ya, kau Dan tukang protes. Protestan itu adalah keselamatan itu didapat hanya karena iman. Di mana ayat Nah, tadi ketika bilang hanya karena iman? kamu Baca kembali ayat 8 JJ. mempersoalkan Baca tentang kembali bagaimana ayat hanya 8 sola yang fide, dia karena bawa itu tadi. dikatakan oleh karena iman dan segala macam. Di mana bilang hanya karena iman? Di sini ada yang nonton nih yang harus lebih. Baca kembali ayat 8-nya. Apakah di situ bilang hanya karena iman? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di situ tidak bilang hanya karena iman, karena ayat 10 nanti omong tentang perbuatan. Langsung saja ke, dia tidak jawab apa, Yakobus 2 ayat ke 24. Yakobus 2 Ayat 24. di mana? Kau dapat tidak? Tidak dapat. Yakobus di belakang. Oh, Yakobus 2:24 dapat. Yakobus 2:24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tanya, duluan iman atau Tidak, perbuatan? engkau baca dulu, baca Tidak, kembali saya mau dan tanya tidak dulu. jelaskan. Saya mau tanya Tidak, dulu baca sama lagi kau. ayat ini dan engkau jelaskan. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 22. Ayat 22, engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudaraku, silakan engkau menjelaskan. Saya mau tanya, Silakan. duluan iman atau duluan perbuatan untuk melengkapi iman, atau iman yang melengkapi perbuatan? Engkau tahu bahwa iman itu tumbuh dari apa? Dalam Mau tahu? diri. Iman itu tumbuh dari apa? Kalau engkau bilang engkau yang sola scriptura, iman itu tumbuh dari apa? Saya bertanya, Romo kembali bertanya. Mana bisa Iya, menemukan supaya titik engkau jawaban mengerti kalau siapa saya yang bukan mahasiswa, dahulu. Romo. Supaya engkau tahu siapa yang dahulu, engkau harus tahu iman itu tumbuh dari mana. Itu Saya mau makanya jelaskan. saya tanya, iman yang menyempurnakan perbuatan atau perbuatan yang menyempurnakan iman? Itu saja simpel. Perbuat, Jawab sama iya. saya. Menurut ayat tadi, siapa apa yang menyempurnakan iman? Romo yang baca atau asisten Romo yang baca, kenapa suruh saya menjelaskan? Menurut ayat yang kau dengar tadi, apa yang menyempurnakan iman? Sekali lagi ya, saya bertanya. Dari hasil yang dibacakan melalui ayat, saya bertanya, iman yang menyempurnakan perbuatan atau sebaliknya perbuatan yang menyempurnakan iman? JJ, Romo, jawab saja bantu kembali ayat Karena 22 sepertinya Romo dibaca ini tidak karena bisa orang jawab. ini tidak dengar.
Karena orang ini tidak dengar, maka kita baca lagi ayat 22, tidak usah jawab, jawab pakai ayat. Karena Romo yang Yakobus membacakan di situ jelaskan ke kita. Iya, baca dulu ayat tanpa harus dijelaskan, ayat sudah menjelaskan. Yakobus 2:22. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih tinggi, iman atau perbuatan? Baca kembali ayatnya. dalam Alkitab, Bekerja sama, bekerja sama atau tidak bekerja sama. Bekerja Tidak usah sama. mute-kan dia, santai saja. Baca kembali. Di situ berkatakan Jangan dulu bekerja di-mute-kan. sama atau tidak bekerja sama. Dari situ kata itu engkau sudah dapat jawabannya. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya tidak akan menjawab engkau. Karena engkau sudah tahu dari jawaban. Bekerja sama artinya posisi mereka seperti apa. Sebenarnya, kalau tidak ada kaum awam di bawah, kita bisa memakai logika kita sendiri berdasarkan. Tadi engkau Tafsiran bilang tentang jangan Alkitab, pakai ya. filsafat, logika. Tapi kan Engkau saya bilang bertanya, pakai kitab suci. katakan Sekarang bahwa engkau pakai kaum logika. awam sedang mendengarkan kita. Pertanyaan saya simpel. Walaupun sudah dijelaskan dalam ayat, oke saya mengerti. Bagaimana dengan yang lain di bawah? Cobalah jelaskan Romo. Sama artinya ketika Romo sedang Mereka semua bagi Katolik pintar semua, kecuali Protestan yang tidak pintar. siapa yang bilang Protestan Garin, tidak Garin, pintar? kamu masuk ke room saya kalau mau debat. Saya liatin nih kamu. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau, kalau engkau pintar, iman itu tumbuh dari mana? Kau bilang Dari kau hati pintar, saya. Protestan yang pintar. Iman itu tumbuh dari mana? Ayatnya mana? Kalau Kau jawab Romo sudah, bicara cari di tentang- Google. Iman itu, sekarang kau sudah tanya saya, sekarang saya tanya engkau. Iman itu tumbuh dari mana? Mana ayatnya? Jawab dulu lah Romo pertanyaan saya. Nanti Kok saya juga sudah jawab dari tadi dengan ayat. Sekarang jawab satu pertanyaan saya, saudaraku. Iman tumbuh Jelaskan. dari mana? Kalau Iman, kita makanya saya mau jelaskan, tapi kau jawab dulu pertanyaan ini. Iman tumbuh dari mana? Romo, saya duluan bertanya Romo, bukan Kak Romo yang duluan Galit, bertanya ke saya. Kak, Saya sudah Kak jawab Gerald. dari tadi pertanyaanmu Gerald, tentang posisi iman dan perbuatan. Sekarang Kak saya mau Gerald. tanya engkau, kalau engkau bodoh atau pintar, kau jawab dulu di sini. Iman tumbuh dari mana? Kak Gerald, menurut kamu tuh sayang iman sekali, tumbuh dari mana, Kak sayang sekali Gerald? kamu, Romo. Bicara Kak Gerald. bagus sebutanmu Romo, tapi Kak Gerald, Buat Kak Gerald, Kak Gerald, Kak Gerald. Kak Gerald, kamu kan ditanya iman tumbuh dari mana? Menurut pengetahuan kamu iman tumbuh dari mana? Nah, kalau menurut kamu dari pendengaran atau perbuatan, satu aja jawaban kamu. Habis itu dengar penjelasan dari Romo. Biar nggak ribet, kamu kok kamu nanya, kamu ditanya nggak jawab. Kamu ditanya Romo tuh. Jawab dulu. Habis itu menurut kamu dari salah satu pertanyaan Romo itu kamu jawab, Romo jelaskan. Kamu diam gitu loh. saya tadi bertanya, walaupun dijawab melalui Alkitab, saya kepengen realistis Romo. Ya, oke, kamu jabarkan ayatnya, kan kita bisa mengerti. Nanti juga saya jelaskan. Ya, iman saya tumbuh dari mana? Kan sudah dikasih tahu tadi ayatnya, kamu udah Saya tidak dibacakan berhadapan dengan berkali-kali. kamu, saya tidak berhadapan dengan kamu. Kamu diam dulu karena kamu ada di room Nah, ini. itu Kamu kan. lucu Ini soalnya kan- dikasih biar, tahu. biar. Ini Oke. Logik kamu dasar itu. sesat. Ini Kamu tuh Katolik nggak yang paham pintar, kan? apa. Yang Bacot dasar doang. santai saja. Tenang, biar. Itu Katolik. Saudaraku, Romo bilang. engkau tadi tanya posisi Ini iman dan kader-kadernya ini. tidak, santai saja, tidak usah framing. Saudaraku, engkau tanya posisi iman dan perbuatan. Engkau bilang mana yang lebih tinggi? Ayat tadi mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Jawaban sudah sangat jelas. Makanya untuk memperdalam saya tanya engkau, kalau begitu menurut engkau iman itu tumbuh dari mana, saudaraku? Engkau bisa jawab mana ayatnya?
Baik Romo. Tadi sudah memberitahu ke kita dan baru saya ngerti lah Romo. Artinya Alkitab yang sudah dibacakan disampaikan ulang lebih enak ya daripada dibaca. Kalau saya Romo, saya orang awam. Tapi kalau ditanya iman saya timbul dari mana, itu dari pendengaran saya melalui firman Kristus, melalui firman Oke. Tuhan. Ya. Oke. Dari Roma 10 ayat 17 kita baca dulu baik-baik. Jadi Roma 10 ayat 17. Engkau cari di Google juga tidak apa. Kalau buka kamera juga saya dengan senang hati mau kenal engkau pemuka. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, sekarang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Turun ke ayat 13. Ayat 13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi sekarang bagaimana dia berseru? Lanjut ayatnya. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Konsentrasi, bagaimana memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Karena itu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman yang diwartakan. Dan untuk mewartakan harus ada orang yang mengutus. Karena itu pertanyaan saya di sini. Keselamatan itu dimulai dari iman atau dimulai dari ajaran? Garlin. Kalau menurut saya Romo, itu dimulai dari ajaran. Dan ketika engkau mengajarkan, engkau melakukan sebuah perbuatan atau tidak? Maksudnya Romo? Ketika saya mengajarkan sesuatu, saya melakukan perbuatan? Mengajar? Ya. Oke. Sekarang engkau harus lihat bahwa kalau iman itu tumbuh dari keselamatan dimulai dari pengajaran, maka gugurlah apa yang kau katakan tadi sola fide, hanya karena iman. Engkau tadi engkau dengan pernyataan mengatakan kami Protestan keselamatan hanya karena iman. Gugur di sini dengan pernyataanmu bahwa keselamatan dimulai dari sebuah ajaran. Bisa saya jelaskan? Ya silakan. Oke. Terkait tentang iman, maka saya mengatakan pengajaran itu memang akan selalu ada, turun temurun. Tidak akan pernah kita lepaskan di dalam sebuah Alkitab yang diturunkan dalam dunia tanpa sudah disadari oleh pengajaran. Sekarang kesimpulannya ke kita. Contohnya, Romo mengajarkan saya. Belum tentu saya beriman tentang pengajaran Romo. Itu kan tergantung saya. Garlin, pertanyaan bukan itu. Dari pernyataanmu sendiri, engkau pernyataan pertama ketika engkau memulai diskusi tadi, engkau bilang kami Protestan, kan itu makanya saya mau ulang kembali. Engkau bilang kami Protestan keselamatan hanya karena iman. Tetapi kita sudah bongkar dalam kitab suci tidak ada kata hanya. Keselamatan karena iman, semua setuju. Tetapi tidak hanya karena iman. Sekarang engkau buat sebuah statement baru ketika engkau mengatakan bahwa keselamatan mulai dari pengajaran. Artinya engkau sedang membuat dua hal di sini. Bukan hanya karena iman, tetapi mulai dengan pengajaran. Berarti bukan sola fide lagi. Ada dua hal di situ. Keselamatan dimulai dari pengajaran, awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Yang kedua, engkau bilang sola fide.
Dari pernyataanmu sendiri, engkau sendiri melakukan kontradiksi. Bukan sola fide lagi, melainkan di situ ada posisi lain yang dinamakan keselamatan doktrinal. Berarti engkau menggugurkan sola fide sendiri, dengan sendirinya keselamatan sola fide itu gugur di tanganmu tadi. Saya tidak menggugurkan sola fide. Tapi bagi saya segala sesuatunya adalah yang utama iman. Oke, pertanyaan saya. Karena iman, Ajaran begini Romo. ajaran menyelamatkan atau tidak menyelamatkan? Begini Romo. Karena saya beriman, saya mengajarkan orang lain. Kesimpulan keliru. Karena iman timbul dari pengajaran. Bukan karena kau beriman lalu kau mengajar. Lalu kau beriman itu timbul dari mana? Dari ajaran. Karena itu Yesus bilang, pergi dan ajarkanlah. Ajarkanlah semua. Kita bantu dulu. Matius 28 ayat 20. Yesus dia bilang, pergi dan kau akan beriman. Tidak, pergi ajarkan. Tanya Romo. Ya, kita baca dulu ayatnya. Engkau di situ bilang, pergi langsung beriman atau pergi kau ajarkan. Engkau tadi bilang, saya beriman, setelah itu saya mengajarkan orang. Lalu pertanyaan saya, engkau beriman dari mana? Dari yang diajarkan. Kalau begitu hati-hati dengan apa yang diajarkan. Yesus bilang, pergi dan ajarkan. Ya, sebentar, nanti ada pertanyaan. Kita lihat dulu ayatnya. Ajarannya karena apa Romo? Saudaraku mau. Engkau tadi bilang, karena saya beriman, maka saya mengajar orang lain. Sedangkan engkau beriman karena pengajaran. Kan di situ engkau membuatkan kontradiksi sendiri. Logikamu cacat di situ. Karena itu kita lihat ketika Yesus memberikan mandat untuk mewartakan, Yesus memberikan mandat apa di Matius 28 ayat 20? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pertanyaan untuk engkau saudaraku. Ajaran menyelamatkan, iman menyelamatkan juga? Ajaran menyelamatkan? Begini konsep saya Romo. Bentar, Gerard. Romo mau menjelaskan ke Kau kita jawab dulu bahwa pertanyaan Romo itu. Kau jawab dulu, jangan kemana-mana. Ajaran menyelamatkan? dulu di situ. Saya mau dulu bertanya Romo. Sebelum Tidak, saya ini singkat ini. Saya akan berikan kau 1000 kesempatan bertanya. Ajaran menyelamatkan? Kalau Romo lebih bertanya, saya nggak ada peluang bertanya. Ini yang terakhir nih. Ajaran menyelamatkan. Ini jawaban kau sudah jawab tadi. Hanya saya mau untuk mengkonfirmasi apakah engkau konsisten dengan jawabanmu atau tidak. Ajaran menyelamatkan? Hanya karena iman orang mengajarkan. Dan karena pengajaran tumbuhlah iman. Bukan itu pertanyaan saya. Ajaran menyelamatkan menurut kitab suci? Dan ini yang saya sampaikan Romo. Ajaran menyelamatkan menurut kitab suci. Kenapa orang engkau takut mengajarkan. jawab pertanyaan ini? Hanya karena iman orang mengajarkan. Karena pengajaran orang beriman. Di mana di dalam kitab suci bilang hanya karena iman orang mengajarkan? Pertanyaan saya bukan di situ. Terkandung dalam Pertanyaan ucapan saya, keselamatan. saudaraku, jujur dengan jawaban. Pertanyaan saya, ajaran menyelamatkan atau tidak? Ajaran tidak akan menyelamatkan kalau tidak disertai dengan iman. 1 Timotius 4 ayat Orang 16. mengajarkan Romo. Banyak orang Ya, kita mengajarkan pakai ajaran sesat. mana ayat kitab suci? Ajaran tidak menyelamatkan. Mana ayat kitab suci? Bertanya sama dia, meninggal ini pasti. Garin, bagaimana kau dapat beriman kepada Kristus kalau Inilah tidak ada aset-aset yang Katolik. mengajarkan kepadamu Lantang sekali tentang kalau Kristus? bilang orang itu meninggal. Garin, dengar dulu pertanyaan saya. Memangnya kau Tuhan untuk mengatakan Bagaimana saya kau ada dapat yang meninggal? beriman kepada Kristus Belajar. kalau tidak ada yang mengajarkan kepada kamu tentang firman Tuhan tadi? Belajarlah bicara tata sopan Katolik. Jawab dulu, meninggal kan?
Bagaimana kau dapat beriman kalau nggak ada yang mengajarkan? Kan Romo. Alang. Engkau jawab dulu yang terakhir, kesempatan terakhir, saudaraku. Ajaran menyelamatkan atau tidak? Karena iman timbul dari pengajaran, dari pendengaran dan pendengaran terhadap pengajaran firman. Sekarang pertanyaan saya, yang terakhir secara jujur, konfirmasi atau tidak konfirmasi terserah engkau. Ajaran menyelamatkan atau tidak? Saya sudah jawab tadi, Romo. Ajaran itu baru menyelamatkan kalau segala sesuatunya melalui iman ia mengajarkan. Oke, berarti Kalau dia mengajarkan ajaran tidak tanpa menyelamatkan karena tanpa Iya. iman ajaran tidak menyelamatkan. Itu konsep. Iya, betul. Sekarang kau tunjukkan ayatnya bahwa ajaran tidak menyelamatkan. Kita baca tadi, Romo. Itu Romo bahkan yang mengantar kita tadi. Bukan, di situ Ya. tidak ada bilang ajaran menyelamatkan. Kau jangan tipu saya, kau Iman jangan timbul friend. dari pendengaran. Ya Aha. kan? Ah. Dan pendengaran Lalu tentang ada pemberitaan ayat firman. seterusnya, ya. Oke. Bekerja sama dengan perbuatan. Ya kan, Romo? Itu Yakobus, kita tadi ambil Roma berbeda. Sekarang pertanyaan Iya. saya, kau tunjukkan ayatnya Itu kan di Roma, mana ajaran tidak menyelamatkan. Ajaran, bukan omong tentang iman, mau omong tentang perbuatan. Saya hanya kau tunjukkan kitab suci di mana katakan bahwa ajaran tidak menyelamatkan. Itu yang saya cari tahu dari Tulisan tadi. di dalam ayat mengatakan yang seperti saya katakan betul tidak ada, Romo. Tapi kalau penafsiran dari yang sudah kita baca melalui apa yang disampaikan Romo tadi pada ayat-ayat itu berhubungan sekali, Romo. Kalau saya tunjukkan bahwa pengajaran itu bekerja sama menyelamatkan, dengan bagaimana? perbuatan-perbuatan. Garin. Iman bekerja sama dengan Garlin, perbuatan. engkau jangan tipu di sini dan ajarkan sesuatu yang tidak dalam kitab suci. Kalau saya tunjukkan bahwa di dalam ayat kitab suci ada ada ayat yang mengatakan pengajaran yang menyelamatkan, bagaimana? Coba share kita, Om Romo. Serius, Romo, saya. Coba Iya, share saya sama serius. Saya tertawa karena saya rasa lucu bahwa engkau sola scriptura, mati hanya kitab suci, tapi engkau tidak tahu ayat. Kan Saya rasa bilang lucu di saya situ. kaum awam, Romo. Saya Ya, bilang bukan saya kaum awam. kata awalnya Protestan. Iya, Kan kalau saya mau bukan protes, Protestan. kalau engkau mau Jelas saya protes kaum kan awam. harus punya data. Kalau Saya protes tidak tanpa pernah data tidak memprotes, bisa. cuman saya bertanya tadi dari awal, kenapa Romo bilang itu Protestan naik? Saya tersinggung, Romo. Memangnya apa urusan Protestan dengan kamu, Romo? Iya, karena Tapi kalian lalu kita protes menjawab ajaran baru Katolik, saja di bawah. maka kami harus luruskan. Engkau sudah mengerti sekarang? Siapa yang salah di situ, Romo? Apa Martin ada yang Luther. pernah berdebatkan tentang Martin Luther dan dia Katolik? punya anak cucunya. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa ajaran menyelamatkan, saudaraku. 1 Timotius 4 ayat 16. Baca kitab suci toh. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita, Romo. Baca kembali untuk dia. Saya tidak perlu jelaskan. Dengar ya, Garin, dengar ya. Diam. Luar biasa, Romo ini ya. Sudah ada asistennya. Diam. Engkau tadi Diam, bilang saya tidak ada baca. ayat. Diam. Engkau tadi bilang Diam, tidak saya ayat. baca. Kau dengar cukup. Diam. Pengajaran itu Diam. Tidak menyelamatkan mengatakan ajaran. bahwa tidak ada ayat. Oke. Engkau tadi bilang tidak ada. Engkau tadi Alang tidak Iya, tahu. Dia omong betul. bilang tidak Dia ada. bi- iya, benar. Tidak, Dia saya bilang nggak tolong, ada. tidak, Dia bilang nggak saya- ada. Kalau saya omong, ini saya tolong. Saya ini mungkin sudah pekak ya. Ketika tadi engkau mengatakan bahwa tidak ada dalam kitab suci. Mungkin saya hanya saya yang tidak dengar. Tidak tahu kalian dengar bagaimana dia omong tadi. Dia bilang nggak ada ayatnya, Pater. Dia tadi bilang tidak ada ayat. Iya. Dia bilang Yang tidak saya ada sampaikan, ayat yang Romo. mengatakan ajaran menyelamatkan. Sekarang kita Yang baca saya lagi ayat sampaikan. ini. Kita baca lagi ayat Kita ini untuk dia. luruskan. Kita luruskan, Romo. Sebelum dibaca. Kita Garin, luruskan. Mohon maaf. dengar dulu ya. Kita mau baca ayat sebentar. Garlin, Kamu tahan oke. ya. Engkau sebelum kau luruskan di sini ada saksi loh. Daripada kita omong putar balik. Tadi saya tanya, tadi Garin mengatakan dalam kitab suci tidak ada yang mengatakan secara harafiah bahwa ajaran menyelamatkan. Betul atau tidak? Mungkin saya dengar salah. Betul. Yang saya Betul. sampaikan, Romo, bukan tentang apa yang disampaikan Romo tadi.
Dia mau putar balik kemana lagi orang ini nih? Baca kembali ayat ini untuk dia. Jawaban untuk dia bilang, saya tunjukkan bahwa hati-hati dengan ajaranmu, karena ajaran itu menyelamatkan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Yang ada di sini di room ini, ketika dengar ayat itu, kalian berpikir tentang apa? Tentang ajaran ajaran menyelamatkan atau tidak? Ajaran menyelamatkan. Selamatkan. Penyelamatan, Rom. Menyelamatkan. Selesai. Berarti bukan hanya karena iman. Tapi saya mau jelaskan lagi Romo, di Yakobus 2:17 menyatakan iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Ya. Berjalannya perbuatan ini Romo, berjalannya perbuatan ini itu didasari dengan iman Romo. Orang mengajar Romo karena iman. Kita beranjak dari Paulus yang dulu membunuh orang Kristen. Lalu ketika dia beriman, baru dia mengajarkan Romo. Serius? Lalu apa yang salah di sini? Iya, saya serius. Serius? Itulah yang Ayat, dijelaskan coba kau baca ayat 22-nya. Itu ada di surat Tidak, yang sama, yang kau bilang ayat 17 kau naik ke 22-nya. itu tadi yang saya bilang Romo, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tidak ada di firman Tuhan, bukan seperti yang dinyatakan Romo tadi. Makanya bilang Romo itu jangan putar-putar balik. Maksud saya yang saya sampaikan putar Romo, balik. ada. Kau sudah framing saya di sini. Engkau tadi mengatakan, saudaraku, engkau secara jelas mengatakan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan ajaran menyelamatkan. Oke, gini aja Romo, kita maju Ide aja. saya, ikut dia Ya. ikut dia Saya punya tegaskan. alur Kami Protestan 2:17. mengajarkan. Ikut dia punya alur. Ikut dia Saya punya baca alur ya. 2:17 tadi. Saya baca Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya kalau kita hilangkan perbuatan, apa yang terjadi dengan iman? Mati. Kalau kita hilangkan iman, hanya perbuatan, perbuatannya juga Mati. mati. Karena itu ayat 22 butuh kerjasama. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yesus harus mati, dia harus panggul salib, itu sebuah perbuatan. Dia harus menyerahkan nyawanya, itu sebuah perbuatan. Jatuh bangun, itu sebuah perbuatan. Karena itu ayat 24, kamu akan dibenarkan oleh iman, oleh perbuatan, dan bukan hanya oleh iman. Ayat 24-nya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 26-nya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tanpa kasih, iman tidak bisa dikerjakan apa-apa. Karena hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Lalu sekarang pertanyaan saya untuk saudaraku. Kita semua akan dihakimi menurut apa? Garland. Menurut iman atau menurut perbuatan? Sebelum saya menyampaikan di situ, kembali lagi saya menegaskan tentang
tadi ya Romo. Saya setuju, saya tidak pernah membantah apa yang disampaikan Romo bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Betul Romo, betul. Cuman kita coba buka wawasan lebih detail lagi Romo, bahwa ada orang memberikan pengajaran itu karena kenapa? Apa dasar orang bisa mengajarkan Romo? Contohnya saya seorang pendeta, saya mengajarkan banyak orang untuk berbuat baik. Karena apa Romo? Apa dasar saya? Itu kesimpulannya Romo menurut saya. Ini saya tidak pernah membantah yang disampaikan Romo. Sekali lagi saya betul Romo, saya setuju. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Tetapi perbuatan yang saya lakukan itu apa dasarnya? Contohnya melakukan pengajaran supaya orang bisa bertobat. Dasar apa saya Romo mengatakan semua orang bisa bertobat? Apakah itu karena pengajaran saya orang bertobat atau karena iman Garlin, yang mendahulukan saya? jadi engkau mau mengatakan di sini bahwa perbuatan adalah buah dari iman. Itu semua Protestan omong yang sama di situ. Kau jangan giring saya ke sana. Ya, Sekarang kau tunjukkan bahwa perbuatan adalah buah dari iman menurut kitab suci. saya tidak, sekali lagi Romo, saya tidak dapat ayat Alkitab. Iya, makanya tidak ada satupun di dalam kitab suci mengatakan bahwa perbuatan adalah buah dari iman. Yang ada adalah bekerja sama. Makanya sekarang saya mau jelaskan kepada engkau. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Artinya bagaimana mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat dan bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai Injil? Apakah mereka akan selamat? Karena tidak punya kitab suci, karena tidak punya Injil. Apakah menurut kitab suci mereka akan dihakimi? Iya. Sekarang kau jawab sudah. Bagaimana dengan yang Hindu, Buddha, Islam? Mereka kan tidak punya kitab suci. Mereka kan tidak punya hukum Taurat. Saya tahu karena Romo orang filsafat, saya tahu pikiran Romo itu arahnya kemana. Saya juga beda arah pikiran saya Romo. Saya itu bukan. Sekarang kau tunjukkan mereka yang tidak beriman. Apakah menurut kitab suci Romo, mereka juga mendapat bagian dalam penghakiman atau tidak? Silakan. Saya tidak omong filsafat, saya omong kitab suci. Kau keliru sekali. Ya betul, artinya tanpa kitab suci orang tidak bisa beriman. Makanya sekarang kau tunjukkan. Maka logikamu tadi tanpa kitab suci, tanpa hukum Taurat, mereka tidak bisa beriman. Karena yang pertama mereka harus beriman supaya mereka selamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan Kristen, yang bukan Yahudi dan bukan Kristen? Bagaimana mereka dihakimi? Coba kau tunjukkan secara kitab suci, apakah mereka di dalam kitab suci mereka punya penjelasan khusus untuk mereka atau tidak? Jujur Romo, saya sedang berpikir tentang perbuatan dalam dunia. Artinya pengajaran, bagaimana orang bisa mengajarkan, bisa berbuat. Itu yang saya maksud Romo. Mungkin kalau tidak salah yang Romo maksudkan ini bahwa orang tidak akan beriman tanpa pengajaran kitab suci. Mungkin itu menurut fokusnya engkau, Romo, masalah. Menurut engkau, orang tidak akan beriman tanpa kitab suci, tanpa hukum Taurat. Itu yang kau punya logika, bukan saya punya. Maka sekarang pertanyaan saya untuk engkau, bagaimana dengan mereka yang agama lain di hadapan Tuhan? Ya tentu menurut kita, menurut saya orang Protestan, bahwa mereka kan nggak diselamatkan karena saudaraku, menurut kitab suci, jangan menurut saya. Menurut saya bosan. Menurut kitab suci. Pasti kami searah dengan kitab suci. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa mereka tidak dihakimi? Mereka langsung tanpa penghakiman mereka. Mereka kan tidak punya kitab suci. Bagaimana orang? Berarti engkau tidak baca kitab suci. Sebagai Protestan, engkau bukan sola scriptura. Engkau mau tahu apa kata kitab suci tentang mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat? Saya tidak tahu Romo. Engkau mau tahu apa kata kitab suci tentang mereka? Saya mau tahu Romo. Karena itu engkau jangan bilang menurut kami Protestan mereka pasti tidak selamat. Engkau tahu dari mana? Karena mereka tidak punya Alkitab sama seperti dengan kita. Mereka punya kitab Veda.
Bantu dulu. 1 Timotius 4 ayat 10. Yesus Kristus juru selamat hanya engkau yang punya kitab suci atau semua orang? Orang Buddha kan punya kitab Veda, bukan kitab. Iya, kita baca menurut kitab suci kita punya. Bagaimana Yesus terhadap mereka yang tidak mempunyai kitab suci? Engkau jangan tertawa kebodohanmu di sini. Ketawa tak mampu. tidak berdoa. Diam, saya mau Engkau baca. sedang Diam, kau. tertawakan kau punya kebodohan di sini. Bantu dulu 1 Timotius 4 ayat 10. Diam kau, saya mau baca. Diam. Itulah sebabnya kita berjerih payah Malah saya dan bacanya ini berjuang. Romo. Dia sedang berpuisi. Tidak, hormat. Engkau sekolah skriptura, hormat kita sementara baca ayat ini. Kau turun saya lebih baik. Bodoh Karena engkau sekali sekolah kamu. skriptura, engkau main gila dengan ayat kitab suci ini kok. Itulah sebabnya jika berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan Malaslah kita orang kepada Allah orang yang bodoh begini hidup. biar tidak ada guna. Kita baca kitab suci juga dia bilang malaslah. Tidak ada Protestan yang lebih pintar kan? Kasihan sekali. Baca kitab suci juga dia protes nih sementara baca ayat. Baca kembali ayat itu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya kita yang percaya tadi harus berusaha dan berjuang lebih. Karena mereka yang tidak punya kitab suci, yang tidak percaya ini akan dihakimi menurut apa? Roma 2 ayat 12 sampai 16. Karena dia tadi semacam apa ya, saudara-saudariku? Kita baca kitab suci tetapi macam olok ayat itu kan tidak enak. Apalagi dia menertawakan kebodohannya sendiri kan. Jadi tidak ada Protestan yang lebih pintar lagi kan? Oke, sekarang dia sudah terjebak tadi. Kalau begitu bagaimana dengan mereka yang bukan agama Kristen, yang tidak punya kitab suci dan tidak punya hukum Taurat? Berarti Allah tidak adil loh. Dia bukan penyelamat semua manusia. Hanya untuk mereka yang tidak mengenal kitab suci, hukum Taurat dan Injil akan dihakimi menurut apa? Ini yang harus kita bongkar. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Konsentrasi di ayat 16 nanti. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang Konsentrasi, tidak saudaraku yang tadi namanya siapa Girin apa dengar sini. Apabila bangsa-bangsa lain, bahaya sekali tadi ya. Kesian dong, itu diskriminasi. Orang dia katakan secara bahwa yang bukan Kristen tidak selamat, gila. apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sekarang ayat 16, untuk mereka yang tidak punya Injil dan tidak punya hukum Taurat akan dihakimi menurut apa yang ada di mana. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Enak-enak suka langsung jas agama lain tidak selamat. Dalam pengertian ini ya teman-teman, dalam pengertian di luar gereja tidak keselamatan beda. Dari kita ini pengertian bahwa ketika dia menjas itu kepada orang yang tidak kenal Injil dan tidak kenal hukum Taurat,
Tetapi di sini adalah sebuah pembenaran ketika yang mengatakan mereka Kristen, pengikut Kristus atau milik Kristus, punya kitab suci perjanjian baru, tetapi tidak percaya dengan Yesus itu sendiri. Yesus mana yang mereka percaya kalau begitu? Lebih baik mereka yang tidak kenal hukum Taurat dan Injil, karena akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka, karena perbuatan mereka seolah Injil atau hukum Taurat ada di dalam hati mereka, daripada Protestan yang tahu tentang Yesus, yang ada kitab suci perjanjian baru, tetapi tidak percaya kepada Yesus dan menghidupi, melakukan perbuatan mereka tidak sesuai dengan yang Yesus mau dalam kitab suci. Kenapa? Karena 1 Yohanes, bantu dulu, 1 Yohanes 2 ayat ke-3. Dan Mereka tidak inilah kenal Yesus. tandanya Mereka tidak bahwa- kenal Yesus karena apa? Karena ini alasan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yesus perintahkan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka bilang apa? Mengaku langsung pada Tuhan. Yesus perintahkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku, dan akan diselamatkan. Dan mereka bilang tidak, itu simbol. Yesus perintahkan bahwa semua domba di dalam kandangnya, semua kawanannya digembalakan oleh Petrus. Mereka bilang mereka. Yesus habiskan laki-laki, mereka lapis perempuan juga jadi pendeta. Yesus tidak pernah perintahkan para rasul untuk ini apa ya, tagih persepuluhan, janji iman, apalagi satu tuh, janji iman dengan buah sulung. Mereka pergi tagih. Tanda bahwa orang mengenal Allah yaitu apa tadi? Melakukan semua perintahnya. Ayat keempat, yang tidak melakukan perintahnya punya nama. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalian mau tahu pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran? Iblis. Yohanes yang sama omong. Yohanes 8 ayat 44. Karena iblis itu adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kenapa? Karena tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Menurut 1 Yohanes tadi, 2 ayat keempat, secara jelas bahwa yang tidak melakukan perintahnya Tuhan adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan Yohanes memberi namanya di dalam Yohanes 8 ayat 44, mereka yang adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran sama dengan Bapa segala dusta. Iblis. sama dengan iblis. Karena iblis percaya, Yakobus 2 ayat 19, iblis pun percaya dan gemetar, tapi iblis tidak melakukan apa yang diperintahkan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Makanya Girin, tolong. Malam hari ini engkau sendiri menghancurkan sola fidemu. Ide. Engkau juga tadi sudah setuju bahwa
pengajaran itu menyelamatkan, hancurkah kau punya sola fide tadi? Dia mau giring saya mengerti. Dia bilang perbuatan itu buah dari iman, tapi ayat tidak ada satupun ayat yang mengatakan itu. Perbuatan itu bekerja, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dua-duanya tidak bisa dihilangkan. Seperti tubuh dan roh. Kalau satunya diangkat, selesai. Kalau perbuatan saya tanpa iman, tidak bisa, mati. Kalau iman saja tanpa perbuatan, mati. Karena itu dua-duanya harus sejalan. Dua sayap yang harus difungsikan bersamaan. Kalau tidak bisa. Enak mati. Yesus bilang, masuk melalui pintu yang sempit. Saya belum antar dia kepada penghakiman karena perbuatan. Karena itu kerjasama antara perbuatan dan iman. Jangan kau pisahkan. Jangan hanya bilang perbuatan, tetapi iman tidak mau. Jangan kau hanya bilang iman, perbuatan kau hilangkan. Kan enak-enak. Kau bilang mau ikut Yesus, tetap tidak mau pikul salib. Tidak mau menyangkal diri. Sehingga Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi muridku, harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya. Yesus bilang, yang bertahan akan diselamatkan. Santo Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Bantu dulu, Filipi 2 ayat 11, 12. Artinya 12, 13. Coba 11, 12. Filipi 2. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus. Hai saudaraku. Bukan Filipi 2 kalau itu. Coba 12-nya apa? Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Ya itu, karena itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Dengan cara apa? Iman dan perbuatan. Seiring sejalan. Oke, jangan marah, saya sudah jam 11 tepat, oke? Kursif, engkau hari lain sih. Saya ada mata begini ya, jam terlalu tengah malam, oke? Besok saja. Oh, besok. Oke. Kursif, jangan marah ya. Saya mata ini lihat sudah 3 minggu nih. Jangan marah. Tuhan berkat. Oke, semuanya. Terima kasih untuk semua. Oke. Jangan emosi-emosi, teman-teman. Tahanlah.